Di era perkembangan teknologi yang semakin masif ini, otomasi kerja tak hanya dilakukan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Tetapi, seiring dengan perkembangannya, fokus otomasi ini juga telah berubah pada peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan ataupun proses produksi perusahaan. Tak terkecuali dengan perkantoran. Kini, banyak perkantoran atau perusahaan yang memanfaatkan teknologi sistem otomatisasi perkantoran, terutama penggunaan software yang ditujukan untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia agar bisa lebih baik, efektif, dan efisien. Sistem otomatisasi perkantoran sendiri ditafsirkan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyampaikan pesan seperti dokumen dan komunikasi elektronik lainnya antar individu dan organisasi. Salah satu contoh penerapan otomasi di perkantoran saat ini adalah penggunaan software HRIS atau Human Resource Information System yang ditujukan untuk membantu dalam proses analisis data karyawan dan menghemat waktu dalam penyajian data. 1. Pengertian HRIS. HRIS merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen sumber daya manusia tersentralisasi yang digunakan untuk mengelola data karyawan atau sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Penggunaan HRIS membantu perusahaan mengefisienkan pekerjaan seorang HR dari sisi waktu dan biaya. Sebagai contoh, otomasi proses penggajian akan memangkas waktu proses penggajian dari seminggu menjadi hanya sehari, bahkan beberapa jam saja. Jumlah staf yang mengelola administrasi HR pun bisa dikurangi, sehingga yang lainnya dapat mengerjakan fungsinya sebagai strategic partner, seperti pengembangan program pelatihan karyawan, sosialisasi budaya kerja, atau pengembangan program retensi karyawan agar karyawan lebih produktif dan alijen dengan tujuan perusahaan. 2. Cara kerja HRIS. Berbasis internet, HRIS memungkinkan seluruh informasi karyawan terkelola dan tersimpan secara otomatis dengan aman dan rapi di dalam satu sistem atau database. Karyawan hanya perlu masuk ke akun yang telah terdaftar pada sistem dan mengakses layanan atau informasi yang diperlukan. Pemanfaatan fitur HRIS. Pertama, meningkatkan produktivitas kerja HR. HRIS memang dirancang untuk mempermudah serta mempercepat berbagai macam proses administrasi dan pekerjaan HR. Sebagai contoh, HRIS bisa membantu menyederhanakan proses pengumpulan CV atau resume serta berbagai informasi kandidat dalam proses perekrutan. 2. Meminimalisir kesalahan. Banyak pekerjaan HR yang terkait dengan regulasi pemerintah, sehingga kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal, terutama permasalahan hukum dan kerugian finansial perusahaan. Maka dari itu, untuk meminimalisir atau agar kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi, HRIS bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menghindari berbagai jenis masalah. Hal ini karena hampir semua administrasi HR bisa dilakukan oleh sistem HRIS. 3. Menganalisis performa. Manfaat lain dari HRIS ini adalah kemampuannya dalam menganalisa performa dan metrik yang berhubungan dengan berbagai aspek pendukung dalam pengambilan keputusan. Contoh, HR memiliki tanggung jawab untuk meneliti biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses perekrutan. Hasil perhitungan dari HRIS dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat keputusan bisnis yang penting serta pembuatan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Penyaringan pelamar kerja. HRIS makin banyak digunakan untuk proses penyaringan kandidat. Proses screening bekerja dengan mencocokkan resume pelamar kerja dengan kata kunci tertentu yang dibuat berdasarkan job description dan kualifikasi, sehingga hanya meloloskan mereka yang memiliki kesesuaian dengan kata kunci. 5. Dapat dengan mudah mengelola absensi online. Sebelum menggunakan HRIS, karyawan melakukan absen manual sehingga tim HR harus merekap ulang kehadiran dari seluruh karyawan, menghitung jumlah kehadiran dan ketidakhadiran dengan cara yang masih tradisional. Rekapitulasi yang dilakukan tim HR pun bisa saja mengalami kesalahan dalam pendataan. Setelah memberlakukan absensi online yang ada pada sistem HRIS, maka akan sangat berguna bagi karyawan dan tim HR. Absensi online dapat diakses melalui ponsel pintar masing-masing. Hal ini tentunya memudahkan tak hanya karyawan yang bekerja di kantor, tetapi juga mereka yang bekerja secara remote.
Menginput data absensi secara manual sangat rumit dan memakan waktu lama. Dengan absensi online yang terdapat pada sistem HRIS, maka pihak HR akan mudah melakukan rekapitulasi data absensi karyawan yang tercatat secara otomatis dan real-time. Selain mencatat kehadiran, absensi dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur indikator kinerja karyawan. 6. Menghitung gaji karyawan dengan cepat dan akurat. Setelah absensi online, fitur berguna lainnya pada HRIS adalah sistem payroll atau penggajian. Sistem payroll dapat memudahkan HR dalam menghitung serta mendistribusikan gaji karyawan dengan cepat dan akurat. Sistem payroll ini terintegrasi dengan sistem absensi dan cuti, sehingga penghitungan gaji akan disesuaikan secara otomatis dengan catatan kehadiran karyawan. Dengan begitu, karyawan akan menerima gaji sesuai dengan kontribusinya. Terakhir, HRIS juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja, membantu proses penilaian yang adil, transparan, dan tidak bias. Perangkat lunak ini dapat menghitung tingkat produktivitas karyawan dalam satuan waktu secara otomatis. Dengan demikian, faktor subjektivitas yang terjadi saat penilaian kinerja pun akan semakin berkurang. Dengan mengimplementasikan HRIS, perusahaan akan memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, mengurangi penggunaan kertas dan ruang penyimpanan yang luas. Semua data atau dokumen akan tersimpan secara digital dan rapi di sistem, sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas dan kamar penyimpanan yang luas untuk menyimpan data-data atau dokumen cetak. Selain itu, HRIS yang menggunakan teknologi cloud memungkinkan sistem dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, data saling terintegrasi dan pemrosesan cepat. Semua data perusahaan saling terintegrasi satu sama lain, sehingga pemrosesan data pun menjadi lebih cepat dan akurat, serta lebih menghemat waktu. Yang ketiga, informasi menjadi lebih transparan. Tidak ada data yang ditutup-tutupi oleh HRIS, sehingga tim HR bisa melihat setiap data dari para karyawannya. Yang keempat, pengawasan dan pengembangan karyawan menjadi lebih mudah. Tim HR akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pengembangan kinerja setiap karyawan. Hal ini terjadi karena transparansi informasi dari HRIS itu sendiri. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya kemudahan dalam pengawasan dan pengembangan karyawan, tim HR pun dapat mengetahui keterampilan karyawan sehingga dapat mempertimbangkan kebutuhan mereka terhadap pelatihan, sehingga produktivitas para karyawan pun akan meningkat. Dan yang keenam, menjembatani perundingan. Setiap informasi dan data terkini perusahaan terdapat dalam HRIS, sehingga HRIS dapat menjembatani perundingan antara perusahaan dengan karyawan. Misalnya ketika perusahaan akan melakukan perubahan organisasi. Selain memberikan keuntungan, HRIS juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, jaminan keamanan merupakan salah satu kekhawatiran terbesar. Di era digital ini, keamanan data menjadi salah satu isu penting dan sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika menggunakan HRIS. Ada kekhawatiran akan bocornya data yang terdapat dalam HRIS. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan provider HRIS yang memiliki keamanan data paling bagus untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup tinggi. Penggunaan HRIS memerlukan biaya yang tidak sedikit karena perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan biaya layanan lainnya. Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan pegawai yang tidak siap untuk menerapkan HRIS. Dengan diterapkannya HRIS sebagai sistem baru pada perusahaan, tidak menutup kemungkinan akan adanya pegawai yang tidak siap dengan perubahan atas sistem baru tersebut karena diperlukannya adaptasi atau penyesuaian dari sistem manual menjadi sistem digital.